kita dan menundukkan baginya agar dia dapat memakmurkan dan memelihara, kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Dengan hatinya, manusia dapat memutuskan sesuatu sesuai dengan petunjuk Rabb-Nya. Dengan raganya diharapkan aktif untuk menciptakan karya besar dan tindakan yang benar, hingga ia tetap pada posisi kemuliaan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Selanjutnya, pengertian agama. Agama adalah sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan materi maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan materi maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Kak Soleka untuk menyampaikan materi yang kedua. Baik, terima kasih Kak Mutmainah. Hubungan manusia dengan agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata-tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut agama Islam, manusia diciptakan di bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Dengan peranan tersebut, manusia diharapkan untuk yang pertama itu sadar sebagai makhluk individu, yaitu makhluk hidup yang berfungsi sebagai makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk lain. Sebagai makhluk utama di muka bumi, manusia diingatkan perannya sebagai khalifah di bumi dan makhluk yang diberikan derajat lebih daripada makhluk lain yang ada di bumi. Dan yang kedua, sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagaimana makhluk sosial, manusia harus mengadakan interrelasi atau interaksi dengan sesama. Itulah sebabnya Islam mengajarkan persamaan. Dan yang ketiga, sadar manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk yang berketuhanan, memiliki sikap dan watak religius yang perlu dikembangkan. Manusia harus selalu beribadah kepada Allah karena merupakan tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk menjalankan tujuan-tujuan tersebut, dalam hal ini agama Islam mengajarkan kita 3 hal yang merupakan dasar dari agama, yaitu dua hal yaitu tentang akidah dan syariat. Akidah merupakan suatu keyakinan yang harus dimiliki setiap mukmin dan menjalankan kehidupannya sehari-hari. Keyakinan tersebut membuat mukmin makin mudah menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang kedua, syariat merupakan hukum-hukum atau peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya yang mulia untuk manusia agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Ketiga alasan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Fitrah manusia. 2. Kelemahan dan kekurangan manusia. Dan 3. Tantangan manusia. Fitrah manusia dalam konteks hal ini diantaranya ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30 bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Yang kedua, ada kelemahan dan kekurangan manusia. Menurut Quraisy Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menapung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini terdapat dalam surat Asy-Syam ayat 7-8. Demi nafas serta penyempurnaan ciptaan Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Yang ketiga, tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam maupun yang dari luar.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agama dalam kehidupan manusia. Sudah ada sejarah yang panjang dalam menilai dan menjelaskan fungsi agama. Di sini ada beberapa pendapat, yaitu Durkheim berpendapat bahwa fungsi agama adalah untuk memungkinkan terjadinya ritual-ritual yang mengikat atau menyatukan masyarakat bersama-sama. Menurut Freud, pada pihak lain mengatakan bahwa fungsi agama tak lebih dari mengatasi rasa takut serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan emosional. Banyak ahli berpendapat bahwa fungsi agama adalah untuk memajukan serta mempertahankan perilaku-perilaku moral. Philip Goldberg yang merangkum berbagai fungsi agama memberi daftar fungsi agama sebagai berikut. Yang pertama, transmisi atau pewarisan, yaitu untuk meneruskan ke setiap generasi suatu, atau sense of identity, melalui kebiasaan-kebiasaan, cerita, dan kelanjutan historis yang dimiliki bersama. Yang kedua, translasi atau penerjemahan, yaitu untuk menolong individu menafsirkan peristiwa-peristiwa kehidupan, mendapatkan suatu rasa yang bermakna dan bertujuan, dan memahami hubungan-hubungannya dengan keseluruhan yang lebih besar, baik dalam arti sosial maupun kosmis. Kosmis itu artinya keseluruhan yang berhubungan dengan jagat raya. Yang ketiga itu transaksi, yaitu untuk menciptakan dan mempertahankan suatu komunitas yang sehat dan memberi penuntun terhadap perilaku-perilaku moral dan hubungan-hubungan yang etis. Yang keempat, transformasi, yaitu sebagai pengemban kedewasaan dan pertumbuhan yang terus-menerus, menolong umat beragama untuk merasa lebih penuh dan komplit. Yang kelima, transendensi, yaitu untuk memuaskan kerinduan untuk memperluas batasan-batasan diri yang dipersepsikan, menjadi lebih sadar terhadap aspek kehidupan yang lebih sakral, dan mengalami persekutuan atau penyatuan dengan dasar keberadaan yang mutlak. Jadi dapat manusia sebagai ciptaan Allah. Potensi yang buat mengelenggu dengan agama, yaitu manusia adalah keturunan Adam, fisiknya berasal dari tanah, bukan dari hewan. Kedua, mempunyai bentuk dan struktur fisik yang relatif lebih baik dan sempurna. Yang ketiga, memiliki ruh dan jiwa, yaitu potensi akal, emosi, kesadaran, dan kemauan. Yang keempat, potensi hidayah, yaitu tentang fitrah atau insting, indera, akal, agama, dan taufik atau bimbingan secara langsung. Yang kelima, diberikan potensi oleh Allah berbuat baik atau berbuat buruk. Yang keenam, diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30. Kedudukan sebagai hambanya Allah ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Itulah pemaparan dari kelompok tua tentang hubungan manusia dan agama. Dan sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab. Di sini saya akan menerima 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Begitupun bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan. Silahkan. Iya, Assalamualaikum, Karyalin, moderator. Ya, Waalaikumsalam, Kak. Iya, baik. Nama saya Yunita Purnamasari, asal Depok. Saya dari kelompok 5, ingin bertanya, Kak. Tadi kan kalau yang di sini ya, yang dijelaskan di yang Kakak paparkan gitu ya. Ini kan kalau menurut aku kayaknya lebih ke hubungan manusia dan agama dalam Islam gitu kan ya, Kak. Maksudnya kalau dalam yang aku iniin gitu, yang aku lihat gitu, Kak. Nah, bagaimana hubungan manusia dan agama di agama-agama yang lainnya, Kak, ataukah sama atau gimana? Entah dari fungsinya atau lain sebagainya gitu, Kak. Ya, baik. Ya, terima kasih, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Atau dari kakak-kakak pemakalah yang ingin menjawab pertanyaannya?
Kak, saya Farida dari kelompok 3 izin bertanya. Iya, silakan. Apakah manusia wajib beragama dalam pandangan sosiologi? Ya gitu aja ya, Kak. Baik, satu lagi ada yang ingin bertanya? Atau dari kakak pemakalah ingin menjawab pertanyaan? Kak, saya Salsabila Khairunisa dari Tangerang, izin bertanya. Saya dari kelompok 4. Nih, kan agama itu kan penting bagi manusia. Nah, kenapa agama itu penting gitu? Kenapa itu? Kenapa penting gitulah Kak bagi manusia itu dalam kehidupan manusia itu, sebagai apa dia itu agama itu dalam kehidupan manusia? Baik. Gimana kakak-kakak pemakalah? Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Kak Yunita tentang hubungan manusia dengan di sini kan dijelaskannya tentang lebih baik itu tentang agama Islam ya hubungannya. Nah, bagaimana kalau hubungannya dengan agama-agama lain? Itu Kak, pertanyaan yang pertama. Kak, saya izin menjawab pertanyaan Kak Yunita. Iya, silakan. Kalau hubungan manusia dengan agama non-Muslim itu sama seperti agama Islam. Dia percaya dengan Tuhan, ada kontak batinnya juga, gitu, seperti itu Kak. Jadi dia juga membuat aturan-aturan seperti kita Islam. Kalau misalnya non-Muslim itu sama seperti kita, agama Islam. Dia punya aturan-aturan juga, pedoman-pedoman hidup yang mereka yakini, Tuhan-Tuhan yang mereka yakini, mereka berdoa seperti kita. Gimana Kak Yunita? Atau ada dari teman-teman lain yang ingin menanggapi atau menambahkan? Halo, Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam. Iya, Hamidah mau sedikit menambahkan aja ya, mungkin sedikit saja dari pertanyaan Kak Yunita tadi ya. Iya, Iya, Kak. Baik, mungkin sebelumnya kita sudah belajar ya tentang falsafah dari kehidupan kita sendiri sebagai manusia dan juga sebagai makhluk sosial. Salah satu fitrahnya adalah kita berusaha untuk mencari kebenaran. Dari cara kita mencari kebenaran ini, salah satunya adalah agama Islam yang bisa agama dalam arti agama yang bisa menuntun kita ke jalan yang lebih lurus. Kemudian betul sekali yang tadi sudah disampaikan bahwasanya di dalam agama itu ada beberapa tuntunan, baik kehidupan bagi diri kita sendiri sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang percaya kepada Tuhannya, kemudian juga sebagai makhluk sosial. Nah, bukan hanya rangkaian tuntunan aja teman-teman, tapi di dalamnya juga ada sanksi. Kalau misalkan kita mungkin kenalnya sanksi hukum itu seperti hudud dalam agama Islam gitu ya, dalam syariah Islam, hudud itu di dalam fikih itu dibahas seperti apa. Nah, mereka juga punya sanksi-sanksinya gitu. Jadi yang berbeda mungkin bagaimana regulasinya aja gitu. Sedangkan kalau untuk konseptualnya ini 11-12 itu sama. Jadi bagaimana kita ini sebagai seorang manusia bisa punya tata krama yang baik, punya tujuan yang baik, dan lain sebagainya. Itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Berarti yang membedakannya itu
hanya dari ini aja ya, dari kepercayaan yang mereka anut masing-masing ya. Kalau misalnya dari fungsi, terus dari apanya lagi ya, fungsi dan lain sebagainya, dan tujuannya itu sama gitu. Iya, mungkin ibaratnya yang berbeda itu namanya kita berbeda agama, mungkin peribadatannya aja kali ya, lebih spesifiknya yang jelas berbeda. Mungkin gitu Kak Yunita. Oke, baik. Kakak Pemakalah dan Kak Hamidah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Hamidah. Kak Eka izin menjawab pertanyaan yang dari Kak Salsa yang tentang kenapa agama penting bagi umat, bagi manusia ya, bagi manusia. Gini, kan yang kita tahu ya, agama itu kan merupakan suatu bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu ya kan. Nah, dan sifat ya yang bersifat adil kodrati. Nah, keberadaan agama sudah ada kan sejak lama tuh, dan bagian juga kan dari sejarah umat manusia. Nah, agama itu memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan tuh, dan tidak hanya sekedar memberikan petunjuk untuk kehidupan di akhirat. Nah, agama juga penting untuk membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia, sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari kan dengan adanya agama gitu. Dan terus juga agama memiliki peran penting yang penting dalam sebuah kehidupan gitu. Ada banyak fungsi agama kan yang bisa kita rasakan ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Gitu. Mungkin kakak-kakak ada yang mau menambahkan atau mungkin itu Kak Salsa. Saya izin menambahkan. Iya, boleh, silakan. Mohon izin Kak Rialin, saya Yulianti dari kelompok 5 izin menambahkan. Saya setuju dengan pernyataan Kak Eka yang tadi. Juga di sini saya lebih menekankan bahwa agama itu mengatur batasan-batasan tertentu baik buruknya sebuah perilaku dalam kehidupan. Kalau misalkan negara itu kan peraturan negara seperti undang-undang, kalau yang ada di Indonesia, undang-undang dasar, itu kan mencakup poin-poin besarnya saja gitu. Meskipun ada, tapi nggak mencakup sampai poin-poin terkecil seperti yang ada di dalam agama Islam tentunya gitu. Jadi bagaimana kita akan hidup tanpa sebuah peraturan gitu, tanpa sebuah batasan, karena dimanapun kita berada pasti di situ ada aturan tentang kehidupan gitu. Begitupun dalam agama, dengan kita beragama kita akan mengetahui bahwa ini tuh sebuah perbuatan yang tercela atau bagus atau terpuji gitu. Dan juga begitu kata Kak Hamidah, kalau kita melanggar kita akan mendapatkan sanksi ataupun dosa. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, kita akan mendapat pahala. Begitu mungkin dari saya sedikit. Terima kasih. Ya, mungkin aku mohon maaf sedikit ya. Kak Eka, maaf Kak. Itu yang tadi jawaban Kak Salsa yang keberapa Kak? Yang kedua apa ke satu ya? Yang ketiga. Kak Salsa nanya. Pentingnya agama. Pentingnya agama bagi manusia. Iya. Pertanyaan yang ketiga maksudnya. Nah, itu mau menambahkan sedikit tadi. Benar banget yang dijelaskan sama Kak Yuli. Makasih untuk Kak Yuli. Nah, benar, ambil dari Kak Yuli tadi, agama kan merupakan pedoman hidup manusia. Di dalamnya tuh ada di dalamnya ajaran agama, terdapat kayak aturan-aturan hidup, benar banget yang tadi kata Kak Yuli, larangan dan anjuran dalam melaksanakan setiap hal sebagaimana manusia agar terciptanya kebaikan untuk dunia dan kehidupan setelahnya. Nah, di dunia itu agama sangat penting sebab agama merupakan patokan atau acuan atau sentral dalam berperilaku. Nah, tanpa agama, maaf sebelumnya, hidup manusia itu akan kayak berantakan gitu. Sebab kan prinsip yang mereka gunakan kurang benar gitu. Jadi agama adalah sebagai pelindung bagi setiap umat yang dianut. Itu sih Kak Salsa. Iya Kak. Berarti manusia kalau tanpa agama kayak nggak ada moralnya gitu ya? Ya, kayak kurang gitu. Kak Linda izin menambahkan boleh? Iya Kak. Jadi makna suara muda udah jelaskan ya Kak. Makna agama itu adalah kepercayaan pada kendali di luar kekuasaan
Islam sendiri itu menyebutnya dengan nama din. Din itu artinya adalah jalan hidup. Sekarang bertanya, kira-kira kenapa sih kita membutuhkan jalan hidup? Jadi gini, ibarat kita punya mesin yang gede, mesin cuci lah ya. Apakah kita nggak butuh pedoman? Kita kan pasti butuh pedoman, butuh jalan hidup, dan Bunda rasa itu jawabannya. Mohon maaf, mohon koreksinya kakak dan bapak. Kakak, aku boleh nambahin sedikit nggak? Ini suaraku gitu nggak sih? Iya, silakan Kak Wilda. Iya. Jadi halo Kak, ini ada suara udah jelas belum Kak? Iya, baru Ya ada. Kak, jelas. Ya, tadi pernyataan sih sudah dijelasin semua ya sama dari Kak Yuli, Kak Eka, Kak Winda juga kan. Nah, kalau kita dipikir itu pilar, acuan pilar itu apa? Pilar itu tiang. Ibarat seperti mungkin tadi Kak Winda tuh pengen ngejelasin kayak gini, agama tuh sebagai suatu kayak tiang. Jadi misalkan rumah itu kan pasti kalau nggak ada tiang tuh rubuh, sama kayak kita tuh kalau nggak ada agama ya hancur hidup Fondasi kali kita Kak. kayak ya, iya pondasi tiang. Jadi kayak buat kokohin kita buat ke depannya gitu. Ngerti nggak sih? Kan karena agama itu kan aturan, banyak aturan hidup-hidup gitu. Kalau kita tanpa agama, ya apalah jadi kita. Ya, mungkin itu aja sih Kak tambahan aku. Ini aku kedengeran nggak sih? Tadi sempat gak ada suaranya Kak. Oh ya Allah, sorry. Iya sih, pokoknya intinya tuh mungkin yang tadi Kak Winda itu yang bilang tuh yang mesin cuci itu intinya gini, ibaratnya agama itu sebagai pondasi buat diri kita, ibarat dalam rumah itu tiangnya, rumah itu tiang agama itu tiangnya. Jadi kalau tanpa tiang ya nggak bakal jadi rumah, maksudnya kayak hancur aja gitu, nggak bakal kokoh berdiri gitu. Itu aja aku tambahan aku. Terima kasih. Baik, ada yang ingin menambahkan atau menanggapi lagi? Iya Kak. Kak Farida membacakan. Saya, silakan. Ini Kak, berarti yang apa sih? Yang pertanyaan nomor 3 ini dia bersangkut paut dengan pertanyaan yang nomor 2 ya Kak. Sama aja berarti intinya dalam pandangan sosiologi ya wajib gitu beragama gitu Kak. Karena kan tadi udah dijelaskan bahwasanya agama itu sebagai pondasi gitu ya Kak, atau ya sebagai tiangnya lah gitu. Tanpa agama kita nggak bakal hidupnya berantakan gitu kan ya Kak. Berarti itu nyambung ya jawabannya ke nomor 2 juga.
Pertanyaannya tuh gini, pertanyaan. Apakah agama itu wajib atau kebutuhan? Itu cara melihatnya begitu. Kalau itu kebutuhan, bodoh amat itu wajib kayak apa judulnya nggak itu butuh. Agama itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kita yang butuh agama itu. Bukan kita wajib beragama, tidak. Tidak ada ketentuan untuk wajib atau tidak beragama. Tapi agama itu kebutuhan hidup manusia. Karena tanpa agama itu ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh akal pikiran kita sebagai manusia. Hal-hal yang tidak tercapai oleh akal pikiran manusia, tidak terpecahkan oleh akal pikiran manusia, agamalah yang bisa membawa. Dengan rukun imannya kalau di Islam. Dengan keyakinannya kalau di agama-agama lain. Jadi ada hal yang harus diyakini bahwa itu ada, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya, meskipun dia tidak bisa hadir di depan kita, tapi kita harus yakin. Kalau dalam Al-Quran itu jalikan kita bulan ibadihi hudal muttaqin. Apa orang muttaqin itu? Orang muttaqwa itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah. Itu sangat fondasi sekali, fundamental sekali. Artinya dasar daripada keyakinan itu adalah pertama meyakini adanya hal-hal yang baik yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa dipecahkan oleh akal pikiran. Kita meyakini itu ada. Kemudian disambung lagi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa ikhlasil muttaqin. Di Al-Imran. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina wal ghaizi wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ juga siapa orang bertakwa itu? Adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Bisa selalu siap sedia memberi baik ketika dia lapang maupun ketika dia sempit. Artinya ketika dia banyak uang, dia selalu bersedia memberi. Ketika dia juga uangnya sedikit atau kepunyaannya sedikit, dia bisa bantu apa? Tenaga atau apa. Jadi yunfikuna fis sarra'i wal kaziminal ghaiz. Dan selalu memiliki kelembutan hati. Jadi kalau orang ngomong direspon dengan baik, kemudian punya empati, jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, oleh tetangganya, oleh teman baiknya, oleh siapa saja, sama muslim. Itu dia bisa rasakan. Empati itu lebih dalam lagi dari simpati. Kalau simpati itu hanya sekedar memahami dan bisa mengerti, tapi kalau empati itu bisa merasakan persis seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya dapat musibah, atau dia dapat keberkahan, gitu. Jadi kegembiraannya temannya dapat sesuatu keberuntungan itu, dia gembira, itu tulus gitu. Itu namanya empati. Ya, artinya bahwa manusia itu butuh agama itu. Karena dari awal, seperti misalnya penelitian Edward Bennett Taylor di suku-suku pedalaman, itu dia melihat kenapa sih manusia itu akhirnya beragama itu kenapa. Dia melihat bahwa awalnya manusia menemukan kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa dijawab oleh akal pikiran mereka. Unpredictable, tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba ada angin kencang, tidak ada awal, tidak ada tanda-tanda awalnya. Tiba-tiba ada longsor, tiba-tiba ada hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Gitu. Itu yang dialami oleh
masyarakat manusia berubah ketika itu, berarti ini ada sesuatu di luar kita yang kita tidak tahu. Ada roh yang ada di luar diri manusia yang punya kekuatan luar biasa. Itu mulai munculnya embrio atau benih orang manusia itu beragama. Bahwa ada kekuatan luar biasa yang tidak bisa mereka taklukkan dan tidak bisa mereka pecahkan dengan akal pikiran mereka. Mulailah mereka bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan kekuatan itu supaya mereka tidak mengganggu kita. Mulai punya upacara-upacara untuk memuja. Mungkin mereka menari-nari, mungkin mereka upacara apa, bakar api, kemudian membuat simbol-simbol yang mereka anggap itu adalah simbol dari kekuatan luar biasa itu. Maka mereka mungkin patung, mungkinnya gitu, atau patung yang berkepala binatang. Itu semua simbol daripada sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa mereka tangkap dengan panca indera. Itu embrio dari agama itu sendiri. Mulai mereka membuat aturan-aturan main di situ. Bahwa ada yang boleh, keluarlah larangan dan tabu kan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau kamu buat begitu nanti sesuatu yang luar biasa itu akan marah pada kita. Ketika dia marah, semua akan terkena akibatnya. Dibuatlah aturan-aturan hidup itu harus begini, harus begitu. Jangan begini, jangan begitu. Ini nggak boleh, itu boleh, ini nggak boleh. Itu mulai muncul peraturan-peraturan yang membuat manusia itu hidup dengan aturan-aturan main. Gitu. Nah, kemudian aturan itu dibakukan sebagai pola hidup. Nah, itu jadi budaya, jadi tradisi. Gitu. Makanya nggak mungkin agama itu bisa berpisah dengan budaya. Tidak mungkin. Karena manusia pertama kali hidup itu berbudaya dulu, baru beragama. Ya, jadi agama itu kebutuhan manusia. Bukan manusia itu wajib beragama atau tidak wajib. Bukan di situ tempatnya. Tempatnya itu adalah agama adalah kebutuhan hidup manusia. Kenapa dia butuh? Karena Allah sudah kasih embrionya, dia kasih key-nya. Ketika manusia dalam rahim ibu, dia belum punya roh, Allah meniupkan roh itu kepada si cabang bayi itu. Ya, Allah mengatakan, Alastu bi rabbikum? Apakah aku Tuhanmu? Kita jawab, qalu bala. Kita mengatakan, iya, kamu Tuhan kami. Itu sudah ada perjanjian kita dalam rahim. Nah, ketika kita lahir, itu kita bawa dalam fitrah ilahiyah kita, itu kita bawa dalam diri kita. Dan itu tidak bisa hilang. Nah, itu embrio itulah yang membuat kita mencari Tuhan. Kemana kamu dulu yang janjikan saya di alam rahim itu? Lalu kita dibimbing oleh orang tua kita. Oh, Allah itu ini, Allah, Ahad, Allah, dalam Islam. Kalau agama lain nanti, ya kamu harus percaya kepada Sang Yang Widi, kamu harus percaya kepada Yesus, Roh Kudus, gitu misalnya. Tergantunglah apa yang agama di luar Islam. Harus ada, makanya Hamilton merumuskan. Kalau Edward Taylor itu mengatakan bahwa agama itu muncul karena ada kepercayaan manusia kepada roh di luar diri manusia. Kalau Hamilton mengatakan bahwa agama itu adalah persatuan, rasa kesatuan masyarakat itu yang kemudian menjelma menjadi upacara-upacara karena ada kepercayaan kepada sakralitas, kepada hal yang kudus, yang dianggap punya potensi yang luar biasa, punya power di luar diri manusia, dan itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Maka dia menjadi sakral. Selain yang sakral itu menurut Hamilton adalah hal-hal yang propan. Yang propan itu yang kejadian sehari-hari.
yang sakral itu supaya kita bisa berdampingan hidup dengan damai, tidak saling mengganggu, maka kita perlu ada penyembahan, ada upacara untuk memuliakan yang sesuatu yang luar biasa itu tadi. Bisa yang sakral, yang kudus, yang suci, ya, yang supernatural gitu. Nah, kemudian terjadilah upacara-upacara untuk menyembah yang kudus itu tadi. Kemudian ada pengikutnya, itulah agama. Itu kalau dari perspektif sosiologis ya. Kalau dari Edward Bani Taylor tadi ada perspektif antropologis. Karena Edward Bani Taylor itu adalah seorang antropolog. Nah, nanti di semester 4 kita akan pelajari lebih dalam lagi asal-usul agama menurut 7 teori. Nanti di semester 4 kita akan pelajari. Bagaimana agama itu muncul di kehidupan manusia itu nanti di semester 4. Teori-teori sosial kemanusiaan, keagamaan. Mata kuliahnya itu. Teori-teori sosial keagamaan atau TSK. Ya. Di sini kita mencoba untuk menggali dulu hubungan antara manusia dengan agama itu. Jadi agama itu bagi manusia adalah kebutuhan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang tidak beragama atau yang sering disebut dengan agnostik, orang-orang agnostik itu yang tidak percaya pada agama. Ya sesungguhnya dia kalau menurut Imam Ghazali adalah orang-orang yang mengikuti wahamnya. Dia itu tertipu dengan hidup pikirannya sendiri. Baik orang ateis maupun orang yang tidak mengerti agama, Al-Ghazali dalam bukunya bahwa orang-orang itu sebenarnya tertipu dengan ketidaksabarannya terhadap iman. Dia mencoba mengimani bahwa Allah ada. Tapi kok ketika dia mengalami sesuatu hal, kok Allah tidak muncul, tidak hadir. Kok ketika saya dapat musibah, Allah tidak menolong saya. Itu kan pikiran matematis sekali. Jadi orang jadi ateis atau tidak itu sebenarnya bagaimana mindset hidup dia. Jadi kalau orang yang dari kecil tidak ditanamkan keimanan, biasanya orang itu akan rentan cepat sekali menjadi ateis. Kalau orang ateis, belum tentu dia tidak beragama. Ya. Kadang-kadang orang ateis itu lebih bagus hidupnya daripada orang beragama. Orang ateis itu tidak mau korupsi, karena itu akan merugikan sesama. Tapi orang agama justru tidak berpikir ke situ. Kadang-kadang ironis itu. Orang tidak percaya agama, tapi dia tidak melakukan kejahatan. Tapi orang yang setiap hari menghayati agama, justru melakukan korupsi, melakukan pelanggaran-pelanggaran moral, melakukan segala macam kejahatan. Itu kan ironis. Karena saya pernah ketemu satu orang itu agnostik, tidak percaya pada agama. Karena dia sudah berapa kali masuk agama-agama, kemudian dia hanya memutuskan tidak percaya pada agama. Karena masuk agama ini ternyata orang-orangnya begitu. Masuk agama ini sama aja. Mendingan saya nggak beragama ya sekalian, tapi saya tidak merugikan orang lain, saya menolong orang lain, saya baru berguna bagi orang lain. Gitu. Lalu bagaimana? Dia bertanya pada saya, apakah nanti saya masuk surga? Saya bilang, itu saya nggak bisa jawab. Itu hanya Allah yang bisa jawab. Saya sendiri nggak tahu apakah saya masuk surga atau neraka. Nah, kalau itu buat apa kita beragama? Kalau kita tidak tahu bahwa kita akan masuk neraka atau surga, itu apa? Nah, jadi masalah mindset aja sebenarnya. Gitu. Jadi orang bisa tidak beragama, bisa beragama karena mindsetnya yang membuat begitu. Cara berpikirnya, pola berpikirnya, pola hidupnya yang membuat dia menjadi seperti itu. Beda dengan agnostik murni dan agnostik yang sudah keluar masuk beragama. Misalnya dia tadinya Katolik, kemudian dia masuk Protestan, kemudian keluar lagi masuk
agama yang agama Hindu, keluar lagi masuk agama Buddha. Akhirnya dia memutuskan saya tidak beragama. Itu akan berbeda dengan dari awal orang itu tidak beragama. Dua hal yang berbeda sekali. Jadi nggak bisa kita kategorikan atau kita generalisir bahwa orang tidak beragama itu A, B, C, nggak bisa. Karena kasusnya berbeda. Orang ateis juga kasusnya sangat berbeda. Ada orang yang dari kecil tidak ditanamkan tentang akidah. Akhirnya dia menjalani hidupnya selalu dengan pola pikir yang berdasarkan logika, rasionalitas. Yang tidak masuk akal, dia tidak percaya. Itu karena dari kecil tidak ditanamkan kepercayaan, keimanan. Itu beda dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kemudian melakukan itu, lalu dia dalam hidupnya, berapa kali dia mengalami musibah, berapa kali dia mengalami satu hal yang dia inginkan, dia merasa Allah tidak hadir, tidak pernah datang. Jadi apa sih dia percaya pada Allah? Jadi berbeda kan ateisnya. Jadi ada yang marah kepada keadaan, kemudian dia tidak percaya pada Allah. Ada yang memang tidak merasa bahwa dia percaya kepada sesuatu yang baik. Jadi jangan digeneralisir. Saya pernah ketemu seorang ateis, tapi dia tidak mengganggu orang, dia ramah sekali pada orang, dia membantu orang yang lemah. Dia hidupnya tidak kacau, cuma dia tidak percaya Tuhan aja. Dia percaya kepada hal-hal yang masuk akal. Kalau saya bantu orang, pasti nanti saya dibantu oleh orang. Kalau saya berbuat baik pada orang, pasti orang akan berbuat baik pada saya. Nah, itu logika. Saya tanya sama dia, kalau kamu berbuat baik terus pada orang itu, kemudian orang itu akan membalas dengan tidak baik, kamu bagaimana? Tinggal saya maafkan atau tidak? Kalau saya tidak maafkan, saya akan tuntut dia. Jadi kalau saya maafkan, sudah selesai. Itu saya tanya, bagaimana konsep ikhlas kamu? Nah, itu mulai kelihatan bahwa orang tidak punya agama itu, kalau kita kejar terus, pasti mulai kelihatan kekurangan-kekurangannya. Misalnya konsep ikhlas, konsep tawadu, konsep qanaah, konsep misalnya wara, itu tidak ada dalam kehidupan orang yang tidak bisa beragama. Nah, seperti itu. Jadi agama itu kita butuh untuk memperindah ornamen-ornamen kebatinan kita, ornamen-ornamen kerohanian kita, ornamen-ornamen estetika kita dalam moralitas. Itu agama semua yang memberikan. Misalnya dengan ihsannya itu. Ihsan itu kan beribadah, berbuatlah sesuatu seolah-olah Tuhan melihat. Sholatlah kamu seakan-akan Allah melihat. Kalau kamu tidak bisa melihat Tuhan, kalau kamu tidak bisa melihat Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti bisa melihat kamu. Itu ihsan kan, inti daripada ihsan. Artinya dia berkaitan sekali dengan keimanan. Ihsan itu berarti aspek estetika dalam Islam. Kan iman, Islam, ihsan. Kalau bangunan itu konstruksi bangunan, cat, dan ornamen. Kalau bangunan gitu. Jadi tidak cukup rumah itu dibangun tapi perlu ornamen. Itu namanya ihsan. Ada profil yang dipasang di pintu, ada tulis plang atau apa, ada cat yang bagus,
dikombinasikan, itu namanya estetika. Bangunan itu biarpun dia sudah jadi bagus, tapi kalau nggak dicat pasti tidak bagus kelihatan, tidak muncul estetikanya. Tapi orang tidak akan katakan itu bukan rumah, itu tetap bilangan rumah. Karena sudah ada atapnya, sudah ada dindingnya, tapi tidak ada catnya gitu. Semuanya berwarna semen semua. Dan itu tidak akan muncul keindahan. Semahal apapun dibuat profilnya, dibuat semennya seperti apa, tapi tetap aja tidak akan keluar keindahannya kalau tidak dicat. Nah itu juga Islam dan iman itu tidak akan indah kalau tidak disertai dengan ihsan. Ihsan itu artinya berbuat sesuatu yang tidak perlu orang tahu. Berikanlah ketika kau memberi tangan kanan, tangan kirimu jangan sampai tahu. Itu ihsan. Itu ikhlas. Gitu. Ikhlas bekerja dalam sunyi. Itu semuanya ihsan. Itu yang Allah suka. Dia tidak menampakkan ibadahnya itu kepada orang lain, tapi hanya pada Allah. Itu yang dilakukan para wali. Dia berpura-pura di dunia ini seperti orang gembel, orang gila, padahal dia itu wali. Ihsan yang ekstrim itu wali majdzub itu. Ya, hari-hari kita lihat seperti orang gendeng, orang gila, gembel, nggak pernah mandi gitu. Kita remehkan gitu. Padahal dia itu sedang menyembunyikan supaya jangan ada makhluk yang tahu bahwa dia dekat sekali dengan Allah. Kira-kira begitu ya. Nanti kalau terus begini saya di kemana-mana ngomongnya. Ya. Itulah kira-kira yang itu. Apakah manusia wajib? Kalau buat saya atas kewajiban. Jadi itu atas wajib, bukan di bawah wajib. Karena kebutuhan itu di atas wajib. Misalnya, kayak kita misalnya ada sholat. Mas wajib itu karena kita hanya cuma memenuhi kewajiban itu aja. Lebih lah, itu rasa ada kurang, ada enak. Ya, kebutuhan. Maaf. Di atas kebutuhan. Bapak, maaf Pak, suaranya putus-putus, Pak. Ya. Bapak, maaf, suaranya putus-putus. Keluar ya Bapaknya. Ini nggak tahu saya kenapa nih. Sinyalnya bagus, tapi kok keluar masuk. Kalau lihat sinyalnya itu penuh gitu. Tapi kalau keluar masuk ini apa yang salah bingung? Apa zoom-nya yang nggak benar ini? Bapak pakai Telkomsel atau Indohome, Pak? Mbak, saya pakainya First Media. First Media pakai WiFi gitu. Nggak tahu nih apa. Kayaknya bukan sinyalnya sih. Kalau lihat sinyalnya sih penuh. Di laptop itu penuh.
Tuh, penuh. Tapi kenapa dia keluar masuk begini? Saya kira gitu aja ya. Keterangannya, informasinya tentang bagaimana agama itu di kehidupan manusia. Ya. Apakah manusia wajib beragama? Kalau menurut saya sih bukan wajib atau tidak wajib, tapi kebutuhan, butuh. Manusia itu butuh agama karena ada hal-hal yang budaya tidak bisa menjangkau. Moralitas sosial juga kadang-kadang tidak sampai. Agama yang sampai ke situ. Misalnya, apakah ada surga dan neraka? Kebudayaan nggak akan bisa jawab. Moralitas sosial juga nggak akan mampu jawab. Apakah ada hari berbangkit? Apakah ada azab kubur? Apakah ada pahala dan surga? Dosa? Nggak ada. Budaya nggak bisa jawab. Kebudayaan nggak bisa jawab itu, moralitas sosial juga, fakta sosial juga nggak bisa jawab. Itu hanya bisa dijawab oleh agama. Oleh karena itu kita butuh agama untuk supaya kita bisa menjalankan hidup itu dengan tenang, bahwa kalau saya begini saya dapat pahala, kalau saya begini saya berdosa. Tahu. Kalau begini orang nggak suka saya, kalau saya begini orang akan suka pada saya. Kalau saya memberi begini, saya dapat value added atau nilai tambah buat hidup saya. Kalau saya begini, saya akan dibenci oleh orang lain. Itu agama yang ngajarin begitu. Makanya kita butuh agama. Bukan manusia itu wajib beragama, bukan. Di atas kewajiban lagi kebutuhan. Kalau masih wajib itu masih rendah. Gitu. Ya. Tingkatnya masih rendah. Kalau manusia wajib beragama itu masih rendah. Ini di atasnya lagi, butuh, kebutuhan. Agama itu kebutuhan. Lagi contohnya, itu analogi. Kamu wajib minum obat ya. Nah itu bisa, dia minum itu terpaksa, karena wajib kan. Tapi saya butuh minum obat. Beda kan? Disuruh atau tidak disuruh, dia pasti minum. Itu bedanya wajib dengan butuh. Ya. Kalau menurut saya manusia butuh agama. Kalau ada manusia yang tidak butuh agama, kita pertanyakan. Karena fitrah ilahiyahnya itu pasti dia akan mencari bentuk. Karena manusia punya fitrah ilahiyah itu, nanti makanya dia akan mencari Tuhan. Nah, ketika dia mencari Tuhan, dia harus bersentuhan dengan agama. Gitu. Ketika agama itu mulai memberi koridor buat dia mendekati pada Allah, pada Tuhan, gitu. Nah, baru di situ dia merasa, oh saya butuh agama ini. Karena dia memberikan jawaban buat saya. Filsafat tidak bisa menjawab. Sudah dicoba oleh Al-Ghazali. Dia tidak bisa ketemu dengan Allah dengan filsafat. Dia hanya sampai ke pintu gerbang ketika koridor itu sampai di situ, dia tidak. Makanya dia stop filsafat, dia pindah kembali ke Madinah atau Mekah kalau salah, dia menjadi seorang sufi di situ. Makanya Imam Ghazali itu hebat. Dia dua arena itu dia sudah mendalami kedua-duanya. Filsafat dan tasawuf. Di tasawuf itu dia baru menemukan jawaban tentang yang dia cari. Makanya dia tidak percaya kalau ada orang ateis, tidak percaya pada Allah, pada Tuhan. Itu karena orang itu tidak sabar saja, kata Al-Ghazali itu. Karena nggak sabar dengan takdir, karena nggak sabar dengan qadar dan qadar itu, makanya dia mengatakan, bullshit, nggak ada Tuhan itu. Padahal dia sebenarnya dari hati kecil dia
itu ada. Pernah cerita nggak di sini ada seorang itu di Inggris kejadiannya. Dia mengalami satu kebangkrutan total hidupnya. Tadinya dia pengusaha besar, pengusaha kaya di Inggris. Kemudian istrinya meninggal, anak juga meninggal dalam kecelakaan. Kemudian diikuti oleh kebangkrutan dari perusahaan dia. Kemudian dia terlunta-lunta hidup sendiri. Mulailah dia tidak percaya pada Tuhan. Dia mengurung diri, setiap hari kerjanya itu memaki-maki Tuhan. Berpuluh-puluh tahun, tiap hari. Dia maki Tuhan habis-habisan. Gak ada kerja lain. Karena dia kesal betul. Ketika itu Tuhan kemana? Kok saya dibiarkan seperti itu? Ujung-ujungnya, kita berpuluh-puluh tahun dia ujung-ujungnya dia tuh merasa dekat sekali dengan Tuhan. Akhirnya menjadi seorang yang sangat soleh, baik secara pribadi maupun secara sosial. Bayangkan, yang berpuluh-puluh tahun memaki-maki Tuhan, membenci Tuhan, tapi kemudian paling dekat dengan Tuhan. Artinya, hati-hati, antara benci dan rindu itu sedikit sekali beda. Kalau kamu membenci seseorang, tiap hari memaki-maki namanya, siap-siap ujungnya kamu akan mencintai orang itu. Percaya pada saya. Makanya, Oma Irama mengatakan, kalau cinta, secintanya saja. Kalau sayang, sesayangnya saja. Kalau benci juga sebencinya aja. Jangan berlebihan. Kalau mulai berlebihan, pasti akan berbalik. Karena kalau kita benci seseorang, itu sebenarnya kita tanpa sadar, kita tuh akrab sekali dengan orang itu. Mukanya, matanya, kelakuannya itu pasti selalu ada dalam benak kita. Begitu juga kita sayang pada orang. Sama. Jadi antara benci dan sayang itu sebenarnya sisi mata uang yang satu. Sisi mata uang berbeda, tapi satu logam. Makanya orang sering perhatiin benci itu akhirnya benar-benar cinta. Jadi kalau kalian suka seseorang, sesuatu, batasi, jangan sampai habiskan. Karena di ujungnya ada kebencian. Begitu juga kalau membenci seseorang atau membenci sesuatu, batasi juga, jangan habiskan. Karena kalau begitu habis, yang ada itu sayang. Kalau kebencian kita habis, tersisa itu adalah sayang. Makanya baik di Al-Quran maupun di kata-kata para ahli itu mengatakan bahwa sebaiknya itu sebencinya saja, secintanya saja, sesayangnya saja. Jangan sampai dihabiskan sampai tidak tersisa lagi. Nanti yang tersisa hanya tinggal cintanya. Bencinya habis, muncul cintanya. Atau cintanya habis, muncul bencinya. Ya. Jadi benar kata agama itu, khairul umur awsatuha. Kalau makan, berhentilah sebelum kenyang. Itu benar itu. Kalau kita makan berhenti sebelum kenyang, itu selalu ada dalam diri kita hope atau harapan untuk bisa makan lagi nantinya. Tapi kalau kita makan itu sampai kenyangnya, sampai berlebihan, mungkin kita besoknya nggak mau makan lagi. Saya makan durian. Kita habisi sampai kita mabok durian, itu bisa berapa tahun-tahun kita tidak suka lagi makan durian. Jadi benar rumusnya. Khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik urusan itu di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ekstrim, tidak juga terlalu kurang. Begitu juga kalau kita bicara kepada orang lain di public speaking, itu terukur gitu. Tidak terlalu berlebihan, tidak juga terlalu kurang. Semuanya terukur dengan baik. Itu
itulah menjadi manusia yang tidak biasa-biasa saja. Karena manusia biasa untuk menjadi manusia luar biasa itu ada jenjang, satu jenjang yang harus dilalui. Dia mulai bergeser kepada bukan manusia biasa. Kalau dia menjadi manusia yang tidak biasa-biasa lagi, dia mulai naik ke level manusia luar biasa. Tapi kalau dari manusia biasa langsung loncat ke manusia luar biasa, nanti ada yang patah. Takutnya dia nggak kuat. Makanya stepnya gitu. Mulai bergeser sedikit manusia yang tidak biasa. Misalnya kita geser sifat kita geser kebiasaan kita untuk menjadi manusia luar biasa itu jangan langsung spontan, jangan langsung sekaligus, sporadis. Karena nanti ada cacat bawaan yang akan terjadi. Ya, geser sedikit-sedikit. Karena kemampuan kita itu tidak bisa sekaligus. Jadi sedikit. Ya. Oke, kalau gitu cukup. Mungkin sudah cukup ya dari sharing tadi dari Winda, dari Wilda, dari Yulianti, dari Hamida. Cukup, saya kira cukup ya. Bapak hanya menambahkan saja, melengkapi. Kira-kira seperti itu hubungan antara manusia dan agama. Nanti bisa dibaca lebih panjang lebar lagi, lebih detail lagi di bukunya. Ya, saya kembalikan kepada moderator untuk menutup kuliah kita pada ini. Kalau ada kesimpulannya, mungkin bisa dibaca kesimpulannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman atas diskusi pada siang hari ini. Semoga mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Baik, dari kakak pemakalah, ada yang ingin disimpulkan dari penyampaian tadi? Untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, langsung saja saya sebagai moderator, apabila terdapat kata saya ucapkan mohon maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.